Lah pemenang pilpres saja gini jarang muncul, tidak melempar wacana, membuat arus besar. Negara ini mau dibawa kemana? Tujuannya nggak jelas loh. Lah sementara sekarang terasa sekali autopilot. Tidak ngerti bagaimana sementara partai pendukung mereka malah berebut kursi menteri jabatan. Ini sebenarnya di dunia ini loh, yang namanya kubu oposisi itu bukan persoalan yang negatif loh. Oh, bukan negatif, ini justru penyeimbang. Hidup itu harus seimbang. Tapi di negara kita ini yang katanya alam demokrasi, oposisi selalu dipersepsikan dengan sesuatu yang buruk, pengganggu. Lah mau gimana lagi, sejak tahun 2014 dan hingga 2023 kemarin itu pertengahan lah, kita tahu loh, kelompok oposan memang memberi pelajaran yang tidak mencerdaskan. Marahi bodoh dok. Di Rakernas PDIP kemarin tuh, pidato Bu Mega menjelaskan banyak hal. Dan kenapa Om Bengawan berdiri di sebelah PDIP? Sebab sekarang ini kebenaran ada di sisi itu. Yang saya lihat hanya PDIP yang tetap konsisten dengan alam demokrasi di Indonesia ini. Nah, haters ngompol dengan teganya menyebut Om Bengawan ini sebagai buzzer PDIP. Ya terserah aja, monggo, nggak ada urusan dengan itu. Tapi banyak bukti loh, yang memperlihatkan di sisi kebenaran itulah kami berdiri. Sebab kita mesti percaya, Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang. Ya, lagi-lagi ini tidak soal PDIP. Ini bukan perkara jagoannya kalah. Bukan. Bagi banyak orang, memaknai salah dan benar itu antara menang dan kalah. Padahal kita bisa berkaca di kehidupan sehari-hari. Tidak semua orang yang benar selalu menang. Tapi itulah hidup. Semua punya jalan sendiri-sendiri. Ada banyak bukti loh. Yang jelas-jelas tindakan seseorang itu tidak salah. Tapi bisa menyebabkan kalah. Bisa ini. Posisi kita harus berdiri dalam kebenaran. Setia bersamanya itu harus. Nah, lihat ketika pembukaan Rakernas PDIP. Kalau kita mau lihat loh, mau amati. Di mana Pak Jokowi? Di Jogja. Dan perhatikanlah, siapa yang membersamainya? Nah, bisa kita tengok di situ lah. Kenapa sejak Pilpres tidak ada pertemuan dengan Sultan? Meski Pak Jokowi ada di sana. Satyam Eva Jayate. Yang menyedihkan sekali. Nah, bila kita lupa lali, kesupen, mestinya kita membela sesuatu yang benar. No. Kita bela yang benar. Pihak yang dirugikan dan hati nurani kita tidak bisa membohongi. Pilpres dan pemilu lalu yang selayaknya meningkatkan kualitas demokrasi kita justru makin mempertontonkan hal yang sebaliknya, acak-acakan, semrawut, ugal-ugalan dan sebagainya. Lah ditambah yang menang Pilpres kemarin seolah-olah memaksa dan mengharamkan oposisi. Oposisi dibilang pengganggu. Lah dia menudingnya jangan mengganggu gitu. Lah masa demokrasi kita baru levelnya kelas netizen di sosmed aja. Penuh prasangka, penuh curiga, penuh dugaan, penuh intrik dan saling menjatuhkan. Ngeri ini rasanya. Nah, bila tidak ke kanan pasti ya ke kiri. Berjalan ke barat berarti anti ke timur. Ya enggak begitu. Atau naik ke atas pasti nolak ke bawah. Ini bukan alam demokrasi. Nah, demokrasi mestinya dihargai. Kenapa pemenangnya Pilpres seolah-olah takut? Oposisi akan mempertontonkan kegagalan pemenang. Lah jika benar Pak Ganjar dan Profesor Mahfud hanya mendapatkan 16% suara, tidakkah semestinya pemenang Pilpres tidak perlu resah dan gelisah? Ayo lagu. Ditambah Nasdem dan PKB hampir dipastikan merapat ke sana kok. Kenapa jika hanya PDIP dan PKS di sisi berlawanan menjadi oposisi seolah-olah langit bakal runtuh, ketakutan? Kami sudah berhenti protes loh. Sudah berhenti nyinyir. Kami tidak lagi bersuara tentang Pilpres. Kami sudah move on. Atau korek-korek kejanggalan Pilpres. Nah, kami ini yang katanya kalian kalahkan, sudah berpindah, telah bergerak. Terus memperhatikan, apa sih yang mau kalian lakukan? Apakah tidak boleh lagi bersuara?
atau yang boleh bersuara hanya pendukung pemerintah. Apa yang mesti ditakutkan pada kami? Hanya kritikan, no. Biar seimbang. Jangankan belati, bentakan atau fitnahan saja enggak kami lontarkan, no. Kami ini semua sedih dan khawatir, loh. Bagaimana masa depan anak dan cucu-cucu kita nanti jika pengganti pemerintah tidak punya arah yang jelas? Orang genah. Jangankan arah, tujuan. Lah bila bertemu pendukung pemerintah terpilih aja diajak omong yang pasti bulet, ruwet. Jawaban mereka mesti sabar bro, karena ada Pak Prabowo belum dilantik, nantilah nunggu dilantik. Ya, menyedihkan sekali kan. Yang kami tanyakan itu mau kemana arah pemerintah ke depan. Lah pemenang pilpres saja gini jarang muncul, tidak melempar wacana, membuat arus besar. Negara ini mau dibawa kemana? Tujuannya nggak jelas loh. Lah sementara sekarang terasa sekali autopilot. Tidak ngerti bagaimana sementara partai pendukung mereka malah berebut kursi menteri, jabatan, bagi-bagi kue. Anak ciloko loh. Sedangkan masalah-masalah rakyat secara perlahan namun pasti sudah mulai diabaikan. Orang digagas, dicuekin aja. Tidak lagi didengar. Apa yang kita harapkan selama ini? Kayak gampang menguap gitu saja. Janji-janji kosong blong. Nah, kita rakyat jelata bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Wah, belasak-belasak kemana-mana, bingung loh. Sudah banyak teman umbagawan bilang, makin pesimis nih negara. Bakal makin baik, makin tidak ada harapan. Pengen sekali tidak mengakui itu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita tidak tahu loh, mau dibawa kemana negara ini. Semua elit hanya bicara kepentingannya sendiri. Entah kepentingan jangka pendek atau kepentingan jangka panjang. Yang mereka bicarakan hanya sebatas kursi kepala daerah, partai politik pendukung pemerintah. Lah kehilangan semangatnya untuk makin mempersejahterakan rakyat, loh, caranya begitu loh. Mikir awake dhewe, mikir kelompoknya aja. Masalah yang dihadapi rakyat ini makin hari makin menjadi-jadi loh. Banyak. Tapi mereka sudah nggak mau nutup mata aja. Jadi rakyat sekarang ya golek dhewe, urip dhewe, berusaha dhewe. Padahal pemerintah itu yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Pejabat kita makin sibuk dengan jabatannya, politisi makin sibuk dengan kursinya, dan kita sibuk menghadapi masalah-masalah hidup yang semakin berat, tertekan. Dan entah para pejabat dan politisi itu pada ngerasa jika gaji mereka itu dari kita rakyat itu diperas keringat kita untuk bayar pajak. Tapi mereka itu apa yang tak peduli. Nah, contoh-contoh kebusukan beberapa elit kian hari kian memprihatinkan. Akhirnya apa yang kita khawatirkan benar-benar berada di hadapan kita? Kita melihat dengan kasat mata tuh, korupsi merajalela, pungli di mana-mana. Iya toh? Pemimpin tak lagi peduli dengan masalah rakyat. Jika kita bertemu para pendukung capres terpilih, kapan sih mereka pernah cerita? Membanggakan orang yang dipilih. Umbagawan hampir tak pernah mendengar mereka bangga dengan pilihannya. Enggak. Apa Jojo dulu milih cuma dikasih duit tok. Akhirnya money politik mau dilegalkan. Wah, ya kocor kalau negara so rusak ini. Bisa jadi banyak yang tersadar sekarang. Mereka telah keliru, telah salah jalan. Muga-muga ndang bertobat. Tak tepat mengharapkan Indonesia akan berubah. Enggak bisa. Yang muncul di media akhir-akhir ini, baik media cetak, elektronik, dan medsos, suara rakyat kian menggema loh ini. Iya, kesusahan, tertekan secara ekonomi dan kebutuhan. Tapi pejabat entah pada kerja kemana ini. Siapa sih sebenarnya 58% pemilih pemenang itu? Kenapa mereka sekarang diam? Tidak ada suaranya. Mereka tidak mampu berpikir waras. Lagi ngapain saja orang-orang yang mereka dukung itu? Bagi yang nggak percaya, ini tanya saja. Sekarang apa yang sedang dipersiapkan oleh Pak Prabowo dan Gibran? Begawan yakin mereka akan tergagap menjawabnya. Bingung kalau ditanya. Nah, jika para pendukungnya saja tak mampu menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, lah bagaimana dengan kita yang berseberangan yang nggak memilih mereka? Lah, tidakkah ngompol coba simak itu? Amati mereka itu. Berbagai omongan Pak Prabowo di banyak event, di banyak acara. Nah, di lapangannya kesempatan itu. Kita tidak mendengarkan optimisme sama sekali.
semangat yang menyala-nyala. Mereka saja bingung kok. Bagaimana dengan kita yang sebagai penonton, pemainnya aja bingung mau main apa, yang nonton lah bingung mau ceritanya apa ini. Inilah pesan Begawan, semoga didengar. Salam NKRI. Salam Begawan, salam Ngepul. Dadah.